Still as a breeze, a river flowing deep. Don't wanna leave the air you breathe. Living mirrors dreams when I think of you and me. Don't wanna leave the world you see, and I will hold you down if love is still alive. It's unforgiven to listen to the sound, two hearts beating, beating time. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Siapa yang bertugas memimpin doa pagi hari ini? Saya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini cerah sekali ya anak-anak. Semoga kalian semua juga semangat untuk belajar pada pagi hari ini seperti matahari yang semangat untuk menyinari bumi ini. Baiklah, sebelum Ibu memulai pelajaran pagi hari ini, Ibu akan mengabsen Winda, hadir Bu. Cynthia, hadir. Dendi, Hadir, Bu. Presti, Hadir, Bu. hari ini kita akan belajar mengenai zat makanan pada sistem pencernaan manusia. Sebelum Ibu memulai materi, Ibu akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian agar kalian lebih semangat lagi dan kalian tahu apa fungsi mempelajari zat makanan pada sistem pencernaan manusia. Fungsi zat makanan bagi tubuh manusia untuk memberi energi bagi tubuh, memberi gizi pada tubuh, membantu pertumbuhan, meningkatkan daya tahan tubuh. Seperti yang dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 68-69 yang artinya, Tuhanmu mewahyukan kepada lembah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian, makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lembah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang demikian. Nah, dari ayat tersebut, Ibu bisa menyimpulkan bahwa zat makanan itu sangat penting bagi kesehatan manusia. Sekarang sedang viral tentang virus corona. Salah satu cara untuk mencegah virus corona masuk ke dalam tubuh kita adalah menjaga imun daya tahan tubuh kita. Nah, bagaimana cara menjaga daya tahan imun kita? Yaitu dengan makan makanan yang mengandung zat makanan yang baik seperti protein, lemak, mineral, dan lain-lain.
Dengan memakan makanan yang mengandung zat makanan tersebut, daya tahan tubuh kita akan terbentuk. Ketika kita memiliki daya tahan tubuh yang bagus, maka kita bisa terhindar dari virus, bakteri, dan penyakit lain. Selanjutnya, kira-kira apa hubungan zat makanan dengan materi kemarin, yaitu sistem sirkulasi? Ada yang bisa menjawab? Yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Sistem sirkulasi pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limfa. Nah, di sini tadi yang bisa saya garis bawahi berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Nah, jadi ketika zat makanan pada sistem pencernaan manusia sudah dibentuk, maka sistem sirkulasi yang akan membawa zat-zat makanan tersebut ke dalam tubuh dan diedarkan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, terima kasih Saudara Winda sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Sebelum Ibu menjelaskan materi yang akan kita pelajari ini, Ibu akan memberikan satu video untuk kalian. Silahkan amati dengan seksama dan perhatikan dengan baik-baik ya anak-anak. Ada yang tahu zat makanan itu apa? Saya. Iya, Cynthia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat makanan. Nah, zat makanan itu adalah bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh agar bisa bertahan hidup. Maka dari itu kita harus mengetahui semua jenis zat makanan yang baik bagi tubuh. Ada dua jenis zat makanan, yaitu makanan makro, karbohidrat, lemak, protein, air, dan zat makanan mikro, vitamin dan mineral. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Terima kasih jawaban dari Saudari Cynthia. Nah, Ibu akan melanjutkan zat makanan dan fungsinya bagi tubuh manusia. Zat makanan merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh supaya dapat tetap hidup. Ada dua jenis zat makanan, yaitu zat makanan makro terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, dan air. Dan zat makanan mikro terdiri dari vitamin dan mineral. Nah, apa fungsi makanan bagi tubuh manusia? Makanan mempunyai berbagai fungsi, antara lain 1. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh. 2. Memelihara dan memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua. 3. Mengatur metabolisme tubuh. 4. Menjaga keseimbangan cairan tubuh. 5. Pertahanan tubuh terhadap penyakit. 6. Penghasil energi. Ibu akan membagi anak-anak menjadi dua kelompok. Kelompok pertama beranggotakan Winda dan Cynthia. Kelompok 2 beranggotakan Prasti dan Dendi. Selanjutnya, kalian berdiskusi mengenai apa yang menyebabkan seorang anak mengalami busung lapar, seperti yang dijelaskan dari video yang sebelumnya Ibu tayangkan, dan kalian bisa mencari sumber baik dari internet, buku di perpus, atau
LDPD yang sudah Ibu berikan. Setelah kalian berdiskusi mengenai permasalahan tersebut, Ibu akan menanyakan, jika ini dikaitkan dengan zat makanan, kira-kira kalian bisa membuat rumusan masalah seperti apa? Selanjutnya, rumusan masalah yang bisa saya simpulkan, apa saja kandungan zat yang terkandung dalam bahan makanan itu. Seperti itu, Bu. Dan menurut kalian, nasi itu mengandung apa? Roti itu mengandung apa? Minyak goreng itu mengandung apa? Telur itu mengandung apa? Dan ikan itu mengandung apa? Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, apa hipotesis yang bisa kalian buat? Nasi mengandung karbohidrat, roti mengandung karbohidrat, minyak goreng mengandung lemak, telur mengandung protein dan lemak, ikan teri mengandung protein. Hipotesis yang bisa saya buat yaitu bahan makanan mengandung karbohidrat, protein, dan lemak, Bu. Nah, selanjutnya, menurut kalian, dari bahan-bahan makanan tersebut, apa yang bisa kalian lakukan untuk membuktikan hipotesis tersebut? Untuk uji karbohidrat, menurut kalian bisa menggunakan uji apa? Dan untuk uji lemak, menggunakan uji apa? Dan selanjutnya, untuk uji protein itu menggunakan uji apa? Pemecahan masalah yang bisa saya simpulkan dengan melakukan uji karbohidrat, uji lemak, dan uji protein. Praktikum uji makanan yang akan kita lakukan yaitu uji dengan larutan Lugol, uji transparasi, uji dengan larutan Biuret. Tadi kan Ibu sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk masing-masing kelompok. Tugas kelompok 1 melakukan uji karbohidrat dan uji lemak. Kelompok 2 melakukan uji protein. Anak-anak, ini sudah Ibu siapkan peralatan dan bahan yang kalian butuhkan. Silahkan tiap kelompok menentukan alat dan bahan apa yang kalian perlukan, uji yang kalian akan lakukan. Jangan lupa untuk mengisi langkah kerja ya anak-anak. Nah, kalian kan sudah melakukan praktikum, jadi kalian tuliskan dan simpulkan hasil dari praktikum kalian di lembar LKPD. Selanjutnya, mari kita bahas bersama-sama mengenai hasil praktikum dan permasalahan yang ada di LKPD. Selanjutnya, Ibu akan menunjuk salah satu di antara kalian untuk mempresentasikan hasil praktikum dan hasil diskusi. Ya, Cindy, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum dan diskusi kita hari ini. Jadi, setelah Ibu mendengarkan hasil diskusi dan hasil praktikum yang sudah Cindy sampaikan, Ibu akan menanyakan sesuatu, macam-macam zat makanan dan fungsinya di dalam tubuh itu seperti apa. Presti menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Meli. Macam-macam zat makanan dan fungsinya pada manusia. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Yang kedua, protein. Protein dibutuhkan oleh tubuh sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak, membuat enzim dan hormon dan pembentuk antibodi. Yang ketiga, lemak. Lemak disebut juga lipid, merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh karena merupakan sumber energi terbesar pada tubuh. Yang keempat, vitamin.
Meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit pada tubuh, akan tetapi vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah dari beberapa penyakit. Yang keempat, mineral. Mineral berfungsi untuk menjaga kestabilan asam basa pada tubuh, membantu dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkat oksigen ke seluruh tubuh, dan membentuk serta memelihara tulang. Baiklah, Saudara Dendi tolong simpulkan hasil praktikum dan diskusi kita pada pagi ini. Baiklah, sampai di sini adakah yang masih belum jelas atau belum mengerti praktikum hari ini, Saudari Presti? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pristi, izin bertanya Bu, bagaimana cara agar terhindar dari busung lapar dan komposisi menu seimbang itu seperti apa ya Bu? Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan Presti. Nah, tadi kan Presti bertanya, bagaimana cara menanggulangi gizi buruk dan seperti apa sih komposisi makanan seimbang? Nah, Ibu akan menjawab terlebih dahulu. Ibu akan menjelaskan apa yang menyebabkan seseorang kekurangan gizi. Kekurangan gizi disebabkan oleh tidak tersedianya makanan yang cukup. Pengaruh gizi buruk primer mungkin diperkuat oleh penyakit, namun mudah diobati seperti penyakit diare. Namun penyakit diare ini bila terus berkelanjutan dapat menyebabkan kematian. Bahkan beberapa orang yang kurus karena genetika atau orang yang lapar karena kemiskinan. Selanjutnya, upaya yang harus dilakukan ketika seseorang itu terkena gizi buruk, yaitu cara memberi makan. Pada porsi biasa ditambahkan makanan berupa makanan pokok, lauk, dan susu. Sesuai dengan kebutuhan gizi, pasien dapat diberikan salah satu DIIT, TETP dengan kandungan energi 1.700 hingga 2.500 kal dan protein 60-93 gram sehari. Komposisi makanan bergizi seimbang, yang pertama, zat tenaga berasal dari karbohidrat dan lemak. Sumber karbohidrat berasal dari beras, sagu, jagung, umbi, singkong, roti, sukun, gula murni, dan lainnya. Yang kedua, zat pembangun dari protein bersumber dari protein hewani yaitu daging, ikan, ayam, hati, telur, susu, dan hasil olahannya, sedangkan sumber protein nabati yaitu tempe, tahu, kacang-kacangan, dan lainnya. Yang ketiga, zat pengatur dari vitamin dan mineral, sumbernya itu vitamin dan mineral banyak pada sayuran dan buah-buahan. Itu saja yang Ibu dapat jelaskan. Bagaimana Saudara Presti paham? Baiklah, kalau sudah paham, Ibu lanjutkan. Selanjutnya, kalian buka LDPD kalian. Selanjutnya, kalian isi pertanyaan tersebut. Dan tugas untuk materi selanjutnya, kalian resume mengenai menu sehat dan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ibu mohon ampun kepada Allah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.